Kalau dari sini turun lebih dalam lagi, paling cuma nambah 33%. Kalau dari sini naik, I can double my Bitcoin. Terus ngapain pusing? So, what to do di bottom bear market? Salah satu hal yang perlu kamu lakukan mulai dari sekarang, sebenarnya udah dari awal 2026 sih, tapi dari sekarang, kamu tuh harus bener-bener genjot, naikin income-mu sebanyak sebisanya. Supaya bisa nambah muatan. Tambah muatan sepanjang 2026 ya, tambah muatan Bitcoin. 2027 tambah muatan agresif Ethereum. Seterusnya lah. Oke, ada timingnya dan itu of course kita sharing lebih detail di komunitas VIP. Oke. Soal income ini aku akan bahas opsi-opsinya lebih detail di belakangan sesi hari ini. Is that okay? Yang aku mau bahas lebih urgent ya, karena ini pentingnya sekarang. Baik kamu ikut di jalur sukses atau kamu cuma di VIP, gak ikut jalur sukses juga. Kalau kamu mau maksimalkan profit kamu harus ngerti topik-topik yang dibahas hari ini. Risk management, cara audit pesan order book kamu, posisi kamu, portfolio kamu, dan sebagainya. Oke? Kapan waktunya top up dan kapan mundur jangan top up. Ini semua perlu kita bahas malam ini. Is that okay? Ada pertanyaan lain yang mau ditambahkan atau udah cukup segitu? Harusnya itu udah 1 jam penuh sih. Clear ya? Alright, so sesuai urutannya, firstly kita address apa yang udah terjadi di sini. So siapa di sini yang juga ngambil short di shitcoin yang kita kasih? Si Zcash, yang awalnya kan Trump, setelah Trump si Zerebro, setelah Zerebro, XLM dan Zcash, dua-duanya kurang lebih di waktu yang sama. Ada yang dapat semuanya nggak? I know Anthony juga Zcash and XLM only, alright. So ini penting untuk ngerti kenapa aku bullishnya sekarang, oke? Beda sama opini umum, Ini aku perlu buka lebih dari satu chart. We don't need the paid one. Okay, so ini Bitcoin, ini Trump, okay, side by side ya. Ini aku ganti ke daily chart. Ini aku boleh mute chats ya, nggak apa-apa ya, karena ini aku mau fokus ke layar. Ini per hari, ini juga per hari. So gini, kalau kamu trader, kamu kan selalu ngejar yang namanya capital efficiency. So sebagai trader, yang kamu mau itu modal kamu itu capital efficient. Oke, so mode dari sekitar Mei awal sampai sekarang, aku kan kalau di VIP itu kasih call-nya itu cuma shitcoin short, kayak shorting shitcoin melulu lah, berkali-kali. Kalau kamu lihat di VIP, right, kata kuncinya aman, right. Trade paling aman yang bisa saya lihat sekarang adalah short Zcash. Coba kata kunci aman ke 22 Mei. Yang ini aku bilang all in sejak 6 Feb dan cuma pegang aset-aset aman. Oke, itu gak ada yang soal trading shitcoin short. Oke, coba lagi. Short paling aman pakai strategi Zcash lagi. And basically ini terulang dari belakangan sini. So you can see dari awal Mei, di mana sebutannya? Nih, daily bar yang sangat jarang tanpa tail. Tapi saya cukup yakin kita turun dari sini. Tapi seberapa, dari 78 turun dari sini. Tapi seberapa dalam nggak tahu. Tapi aku yakin shorting Zerebro aman. So you bisa lihat polanya itu dari end of April somewhere there. Basically trade yang menurut aku paling aman itu cuma shitcoin short gitu loh. Karena kita nggak tahu Bitcoinnya jebol seberapa jauh. Ternyata double bottom. Oh oke. Right. But kalau semua short shitcoin sudah TP, Zcash kemarin shortnya itu dari 680-an, terus take profit 250-an, exactly sesuai yang kita perkirakan, right? Ini udah TP, Zerebro coba dibuka, ini sudah TP, ini partial TP kalau di sini, ini partial TP, sisanya di bawah sini, oke? Trump $2 ke $2 30-an kan kalau nggak salah, dari sini ke sini, zona ini udah full TP. Kalau semuanya udah TP, berarti kan mau di short berapa lagi? Make sense gak? Mau di short terus sampai mana? Masa tambah lagi short setelah sudah turun segitu besar? Make sense gak? So sebagai trader, kita paham mayoritas coin ngikut Bitcoin. Nah pengecualiannya hype kali ini. Kali ini hype lari dari $20 ke $70 sambil semuanya turun. But yang lain, Trump, Zerebro, Zcash dan lain-lain ngikut Bitcoin. So kalau mereka mau crash turun ke bawah dan bikin short kita TP, Bitcoinnya harus apa? Harus koreksi. Does that make sense? Oke. Tapi kalau sudah pada TP semua, berarti sudah bensin turunnya udah hampir selesai lah kurang lebih. Betul nggak? Konsep pertama ini make sense nggak? Kenapa? So ini chapter 1 lah, indikator 1. Dari segi trading, semua short shitcoin ini udah TP
Like harus ada bounce lah. Gak mungkin short tanpa ada koreksi ke atas lagi. Betul nggak? Oke. So satu poin itu aja basically menghukumkan Bitcoin setidaknya harus begini. Nah, maybe siapa tahu kali ini aku salah terus dari sini begini sampai 45. Siapa tahu? Siapa tahu itu terjadi. Oke. Tapi setidaknya call di sini aku cukup yakin setidaknya ada bounce. Gak mungkin nggak gitu. Nah, itu clue pertama di antara banyak clue. So far clear gak poin pertamanya? Clear ya, so itu make sense ya. Oke, so next point. Kenapa di sini lagi? Well, karena aku melihat ini persis kayak yang di sini. Kan aku udah berkali-kali bilang di komunitas ya. Aku bilang, puncak yang asli 2025 itu Juli 2025, bukan Agustus dan bukan Oktober. Walaupun secara chart, Oktober all time high. So, mayoritas retail, bukan kita, tapi mayoritas retail player merasa dan berpikir Oktober ke Oktober itu bear market. Why? Karena sepanjang sejarah bear market 1 tahun. Oke, so ini mungkin weekly chart baru kelihatan lah. Oke, sepanjang sejarah ya, ini kita ngomong secara historis. Ini puncak November 2021 ke November 2022 itu kan 1 tahun. Dan kalau kita tarik sampai ke belakang banget, ini kebetulan historinya, ini sini ke sini 1 tahun. Sini ke sini 1 tahun, ini perlu tarik lebih jauh lagi. Ada nggak yang ini? Nah, ini ada sampai ke bawah. Oke. Sini ke sini 13 ke 15. Oke, ini 14 bulan. Lebih dikit dari 1 tahun. Sini ke sini persis 1 tahun. Sini ke sini persis 1 tahun. Nah, retail pasti berpikir Oktober ke Oktober memenuhi pola 1 tahun bear market. Oke? Tesis saya, mereka semua salah. Of course salah, karena kalau segitu gampang semua orang udah profit lah. So, menurut saya the real puncak itu actually Julai ini, oke? Bukan Juni. Karena secara technical trading, ini kita sebutnya false breakout. Satu bar close di atas high, so ini seperti mau breakout new high ya. Bar berikutnya langsung gagal. Nah, itu namanya false breakout. Google aja apa itu false breakout, ada penjelasannya lah. Oke. So yang ini walaupun dia tembus new all time high, actually ini bukan real breakout, ini false breakout. Palsu. Yang asli mesti Juli. Di sini juga sama, false breakout yang ini. Satu bar close di atas, bar berikutnya langsung close di bawah. Ini juga false breakout gitu loh. Double false breakout lah, atau triple top kalau bahasa teknisnya. Nah, dari situ jebol. So, di otak aku pegang dan berpihak ke Juli itu puncaknya bull cycle 2025. Dan aku sendiri gak kenali bahwa itu puncaknya. Aku kenali bear market itu di 112. Di sekitar sini-sini aku panggil oke, get out guys. Oke? Sini atau sini ya? Salah satunya, antara situ atau situ. Di antara dua itu. Oke? So, kalaupun dia 1 year bear market, yang aku lagi menyatakan sekarang adalah bear marketnya 1 tahun dari Juli, bukan dari Oktober. Which means absolute bottom itu Julai. Juni, Juli, Agustus, di antara 3 bulan itu. Dan setelah itu naik. Itu tesis kedua saya. Dan persis kayak puncaknya ini false breakout, ini juga sama-sama false breakout. Exactly the same tapi mirror ke bawah. Ini kan absolute low. Ini the true bottom of the bear market. Persis kayak July itu true top. Ini belum breakout. Gak ada clues-nya. Yes, jilat, tapi gak ada clues. Make sense gak? So, ini mesti bottom of the bear market yang asli. Ini cuma false breakout, oke? Nah, dari sini, so we have, ini doji candle, strong reversal signal. Dari sini naik, oke? Harusnya kalau polanya dihormati. Dari sini naik. Nah, seberapa jauh naiknya itu tanda tanya. Tapi harus ada reversal sedikit, oke? Nah, my ekspektasi which is ini bisa salah, tapi aku trading apa yang aku bisa lihat dan perkembangannya. Apa perkembangannya aku tradingnya sesuai itu. Harusnya dia begini, oke? Supaya apa? Aku kasih tahu kenapa. So, first of all, sebelum aku lanjutin yang ini, konsep true bear market, true cycle top, true cycle bottom udah clear gak konsep itu? False breakout, bla bla bla. Itu poin kedua, bukti kedua, tanda kedua, this is the bottom. Menurut saya. Sudah clear ya? Oke, so kita lanjut. Third point, kalau sesuai ekspektasi dia harus kocok. Why? Karena kalau orang long di bawah sini, ini kan very clear. Bukan cuma saya lah yang bilang ini bottom. Pasti ada banyak yang bilang ini bottom. Pasti ada yang ngambil long di sini. Oke, mereka harus PHP-in si long ini. Lari kenceng, oh shit, ini ternyata reversal, cepet long di sini, jebol dulu. And then naik lagi, jebol dulu. Nah, orang kegantung di long di sini, gitu loh. Jadi nggak pasti, right? And then kalau dia bentuk pola mirip ini bearish flag, classical bear market pattern, gitu. Oke.
Nah, itu setup untuk jebakin orang, oh ini lanjut bear market. Breakout ke bawah, trigger semua orang short. Semua orang yang long di sini berubah jadi short di sini. Sekaligus orang yang pegang spot juga buang portonya di sini, gitu loh. Karena di hari itu, Liu lihat aja, ini kan Zcash, jebol. Recovery, nanti jebol lagi, gitu loh. Biar nakutin, karena retail itu rata-rata nggak pakai Bitcoin. Rata-rata retail tuh shitcoin semua di portonya mereka. Karena mereka itu orang miskin semua. Orang miskin kan, apa harapanku jadi kaya dari Bitcoin yang cuma bisa naik 3-4 kali lipat. Aku harus ngejar yang 20 kali lipat, gitu loh. Retail gak punya akses ke jalan sukses. Gak ada akses ke alat yang bisa trading. Jadi, gak ada akses ke udah Bitcoin naik 3 kali lipat, Bitcoinnya bisa double misalkan. So, 6x. Okay. So retail karena nggak ngerti itu masuknya ke altcoin, masuknya ke Solana, ke Ethereum, hype juga pasti mereka masuk di sini. Re-entry, oke, aku masuk di sini sekarang. Karena mereka lihat wah hype only yang naik, yang lainnya turun, berarti ada strength di hype. Okay. Nah di situ jebakannya mereka, gitu loh. Okay. So if you ask me apa yang paling memungkinkan, which is ini bisa berubah kalau price actionnya berubah, tapi ini plan utama saya, rencana utama saya sekarang ini adalah expect, mana sih si chart Bitcoin tadi? Oke. Expect market bentuk bearish pattern, expect breakout, trigger semua orang short, habis itu lari. Nah berapa lama? Basically Juni-Juli lah. Oke, bagian itu make sense gak untuk teman-teman logikanya? Dari sini udah bisa lihat, ini udah ada, ini mini bear market. Kalau kamu lihat bear flag, sorry. Kalau kamu lihat ke hourly chart, ini ada pola bearish short di sini. Di sini bearish lagi, gagal naik. Nah ini retail trader yang kecil-kecil, receh-recehan, yang tradingnya dari chart 1 jam, mereka ini lagi dicuci habis ini. Short breakout ini mungkin kejemput, so ini mungkin profit. Nah di sini mereka mau lanjut short, ini kan breakout, ini breakout nih di sini. Di PHP ini udah loss pertamanya mereka, gitu. Nah di sini nanti ada bentuk lagi bullish pattern atau apa, mereka akan long di PHP short, dan dari situ ulangi lagi, jadi kocok efeknya. Make sense gak? So itu yang mata aku lihat, dan ini caranya market maker bikin orang paling sakit. Itu begini caranya, sengaja di area penting diambigukan, dibikinin ambiguous apakah ini naik atau turun dari sini. Karena yang mereka mancing itu semua orang ngambil posisi. Sudah ambil posisi, mereka lihat posisi mana yang lebih gampang dihancurin. Itu arah breakoutnya. Okay, that's how you play the market maker game. Apa bedanya dengan kocok di Maret-April 2026? Maret-April 2026 itu setelah yang Februari sini. You see? Ini kan big wave down. Kocok. Seolah-olah mau naik, PHP. Kocok lagi. Harus ada kocok biar PHP orang, gitu loh. Kalau kocok di low 60k, kita mesti sempat cicil dong coach. Iya betul, tapi aku gak pasti di mana kocoknya. Masalahnya di situ. I know apa yang opini high probability, apa yang opini low probability, gitu loh. I know opini ini deket banget ke low, itu high probability sukses. Mana kocoknya itu low probability. Aku gak tahu. Bisa jadi dia itu begini, gitu loh. Dia bisa aja begini, terus malah di sini bentuk patternnya. Itu kan possible. Gak tentu dia begini, gak tentu polanya di area sini. Kalau ini kan ideal ya buat kita, tapi namanya market kan pasti ngambil jalur yang paling sakit ya. Bisa jadi di PHP-in dulu, di sini dia kocokin, and then di sini dia bentuk, siapa tahu polanya begini. Ini juga bearish. Ready? Ini head and shoulders. Oke. Nah ini kalau terjadi break sini, ini bearish. Semua orang short di situ. Oke. Habis itu naik. Does that make sense? Nah, yang mana yang diambil? Yang itu atau aku rubah warnanya kayak gini. Nah, bisa jadi begini. Dari sini PHP. Itu juga possible. Dua-duanya bisa. Siapa tahu aku kali ini salah, langsung dari sini 45.000. Itu juga possible. Tapi probability yang penting. Probability yang ini rendah, probability antara dua ini tinggi. Jadi aku berpihak ke situ. Make sense gak? Okay, so kocoknya di mana? Probably di sini atau di sini. I don't know. Dan perlu ada kocok. Karena ini area yang bikin orang ambil posisi gitu. Nah, udah tahu posisinya kayak apa, baru dihancurin sama market maker. Oke? Bagian itu sudah clear gak analisanya? Oke, analisa kenapa di kacamata saya ini deket ke antara low atau udah deket sekali ke low dari seluruh bear market ini. And then dari sini naik. Oke. Tesis saya adalah sampai low ini ada 2 bar berturut-turut close di bawah sini 6 Februari. Ini masih the true low. 2 bar close di bawah, baru itu new low.
the true bear market low gitu loh. Sepanjang ini mesti tahan, ini gak ada bar yang 2 bar close di bawah sini, ini yang low yang asli. Walaupun harga sempat jilat lebih rendah. Oke, itu tesis utamaku. Coach, did you load BTC again? Aku loadingnya Ethereum. Tapi harus ngerti konteks, bukan berarti kamu all in Ethereum. Konteksnya, so di sini aku jelasin kenapa aku loading Ethereum walaupun aku nggak rasa Ethereum duluan naik. Justru Ethereum belakangan. So di sini aku harus jelasin logikanya. Kita sebagai trader itu selalu mikir probabilities. So kita gak pernah berpikir 100% pasti. Kita selalu ada range berapa persen pasti, berapa persen salah gitu. Oke? Nah, secara historis Ethereum itu belakangan banding Bitcoin. So Bitcoin yang lari duluan, Ethereum belakangan. Ini terulang setiap siklus dan ini bisa dilihat di yang namanya ETH BTC chart. So kalau kamu ke ETH BTC chart seperti gini, ini ETH lawan BTC dan artinya ini Ethereum mengungguli Bitcoin, Bitcoin mengungguli Ethereum, Ethereum mengungguli Bitcoin, Bitcoin mengungguli Ethereum dan seterusnya. Nah, basically ini low dari bear market 2022. Sejak itu Ethereum kalah pas belakangan di April Mei 2025 baru mengungguli sampai September 2025. Tren ini aku harap terulang. So ekspektasi saya Ethereum itu untuk 1 tahun ke depan gak kemana-mana. Naik sih naik tapi gak bombastis. Bitcoin yang duluan naik. So chart ini harusnya turun gitu loh. Tapi aku bisa salah gitu loh. So karena aku bisa salah, aku gak all out Ethereum. Ada sedikit in, tapi gak full. So kalau kita ngomong secara persentase, let's say 100% dana ya, I would say karena hype sudah TP balik ke Bitcoin, maybe persen sudah Bitcoin menuju so, itu udah like persen lah. Nah sisa persen itu ada campuran ada sedikit di sisa, you know. Ini aku estimasi ya, jangan kayak audit beneran. Kira-kira karena aku belum audit porto aku yang terbaru. Okay? But intinya adalah aku tetap ada pegangan sekian persen Ethereum, digit semua, sekian persen yang mana kalau aku salah setidaknya nggak nol hasilnya. Setidaknya let's say 3% Ethereum aku jadi 6%, 7% gitu loh. So nggak totally zonk lah gitu. Tapi mayoritas porto saya Bitcoin saat ini. Oke. Karena hype sudah profit, oke. Hype sudah mengungguli Bitcoin. Ini kalau kamu buka chartnya hype lawan Bitcoin, oke. So ini sudah rocket. Ini kamu mau nilai dari chart manapun, it's God candle melulu. God candle, you know, daily chart God candle juga. Jadi ini udah run up segitu jauh, pasti koreksi lah. Setuju nggak sih? Nggak mungkin nggak. Jadi orang retail mereka itu numpukin hype sekarang. Oh, kata influencer anu hype akan ke $100. Oh ya udah, pas dia koreksi aku masuk. Ya enggak. Ini kan koreksi 30%. Ayo masuk. Lihat nih. Ini ada support di sini nih. Wah, lihat ini supportnya dihormati nih. Ayo kita loading hype sekarang sebelum ke 100. Dan mereka akan mengalami Bitcoin yang duluan lari, hype ketinggalan. Nah, ketinggalannya bisa ke samping atau turun. Nah, itu tesis aku, bisa jadi aku salah. Oke. But probabilitas tertinggi ya wis itu. Oke. Di sini aku harus cover juga kalau salah artinya apa? Karena ini penting. Oke. Kalau aku salah, dari sini dia enggak, lanjut aja ke bawah sampai 45 sekaligus. Oke. Artinya semua Bitcoin yang aku beli di sini per 1 Bitcoin harusnya bisa beli 1,5 Bitcoin dengan modal sama di sini. Gitu loh. Kok bisa? Ya, kamu tinggal hitung aja. Buka kalkulator. Kalau kamu punya, ini pakai dolar ya. Kalau mau rupiah ya tinggal dikalikan 18.000. $60.000 pas harga Bitcoin di 60, kan dapatnya 1 Bitcoin. Tapi kalau harganya $45.000, dapatnya 1,3333333. Make sense? So bukan 50% lah, extra 33% Bitcoin. Konsep itu make sense gak? So kalau dia turun dari sini, cuma menambah 33% jumlah Bitcoinnya. Tapi kalau dari sini naik ke 200 ribuan misalkan, itu kenaikan 3 kali lipat lebih. So risk rewardnya kalau bener dia turun cuma nambah 33%, kalau salah rugi 300% gara-gara gak beli di sini. Does that make sense? Like gak masuk akal sama sekali trade itu, oke? And then ditambahkan skenario kedua, yaitu apa? Aku punya jalur sukses gitu loh, yang secara historis
memiliki, so ini bukan guarantee ya, tapi secara historis memiliki average kenaikan sekitar 100%. Bukan yang pro plus bla bla bla, ini aku ngomong yang private strategi saya. So, ini Holy Grail, okay? Brian's Grail average-nya 83 to 104%. Brian's Grail number 4 95 sampai 190%. Brian's Grail number 1 114 sampai 177%. Brian's Grail number 3 91 sampai 123% per tahun. Bukan jumlah dolar tapi jumlah Bitcoin. So, kalaupun aku salah, di sini dia turun, shit, harusnya bisa nambah 33%. So what? Pakai satu Bitcoin di trading ke jalur sukses, 1 tahun ke depan udah jadi 2. Terus kenapa aku pusingin 33%? Betul nggak? You know? So, that's kacamata trader. My brain is kacamata trader. Gitu loh. Kalau sudah tahu itu, guess what? Bukan cuma saya yang pikir begitu. Trader profesional lain yang mana itu termasuk market maker, exchange, hedge fund, institutional player, semua pikirnya begitu. Exactly the same. Kalau dari sini turun lebih dalam lagi, paling cuma nambah 33%. Kalau dari sini naik, I can double my Bitcoin. Terus ngapain pusing? Make sense gak? So, that is why aku all in-nya di sini. 60.000 and I don't give a fuck. Siapapun yang mau ngatain, siapapun yang mau bilang, kocak kamu, tunggu 45.000, okay, good luck. Like, I hope you get it. Saya berharap kamu dapat 45.000 karena kamu butuh itu buat dapat 33%. Aku pribadi nggak butuh karena tanpa dapat 45.000 aku tetap dapat 2 Bitcoin per 1 Bitcoin. Tinggal tunggu 1 tahun. Make sense gak? Nah, that's another indicator yang menyatakan itu bottom. Indikator berikutnya, negative feedback. Itu sentiment market. Di sosmed kita, entah di TikTok, entah di Instagram, entah di YouTube, dan juga di dalam VIP sendiri. Sekarang ini dia pas jebol kemarin, itu semua kocak kamu bilang suruh all in 60.000, sekarang di look dia turun lagi. Kocak kamu suruh 60.000, sekarang tunggu 45.000. Hahaha, aku gak percaya lu, bla 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 bla. Semua itulah, itu udah biasa. Exactly the same response terjadi di sini waktu aku suruh beli. Exactly the same response di sini di Julai dan Agustus, dua-duanya kita call persis di bawah. Semua orang juga bilangnya hal sama. 2022 waktu itu aku belum terkenal, jadi gak ada orang yang peduli. Saking sepinya gak ada yang lihat. Tapi tiap kali responsnya itu zong, gak ada siapapun yang respon, that's the bottom lah. Make sense gak? So, semua faktor ini, short sudah TP. Si Bitcoin sendiri harus jebakin orang yang ngambil long and then set up short biar bisa PHP. Ketiga, si risk reward calculations. Keempat, market sentiment. Semua ini jatuhnya, that's the bottom. Gitu loh. Oke? Kalau logikanya trader, ini intip ke otak aku ya as a trader. Kalau potensi gerakannya sini sampai worst case scenario di otak aku, Bitcoin impossible tembus 40. So absolute worst case itu di sini. Terburuk ruk. Oke. Best case scenario di siklus 2028, 2029 itu di sini. Oke. Aku gak perlu ujung ke ujung. Aku cukup sekian ke sekian. Aku ngambil ini. So, analoginya singa, lion atau macan itu cuma peduli daging besarnya. Make sense gak? Kalau mereka bunuh sapi, mereka ambil daging besar-besarnya. Hatinya dimakan duluan, jantungnya dimakan duluan. Habis itu daging paling enak dimakan duluan. Biar lalat dan orang-orang kecil, binatang kecil yang berantemin sisa-sisa. Kamu mau jadi singa atau mau jadi lalat, terserah kamu. Analogi itu make sense gak? Oke? So, trader itu gak pusingin ujung ke ujung. Trader itu pusingin daging besar ke daging besar. Gitu loh. Receh-receh biar mereka yang cerewetin. Dan itu persis yang kayak Zcash. Kita pedulinya sini ke sini. Entah bottomnya ternyata di sini. I don't give a fuck. Sini sudah aku ambil dagingnya. Ini biar berantem sendiri. You mau berantem sini, you mau berantem sini, terserah kamu. Make sense gak? Pola ini terulang di mana-mana. Hype juga sama. Udahlah aku belinya di zona sini. Udahlah aku jualnya di zona sini. Recehnya biar mereka yang rewelin. Kita singa sudah makan dagingnya. Ngapain pusingin kayak lalat? Nah, hype pasti antara begini atau begini, I don't know what lah. Tapi intinya itu di area sini dia akan kocok-kocok gitu loh. Sambil itu Bitcoin yang lari duluan. Set gitu. Nah itu akan membuat hype BTC ratio kembali turun ke yang sehat untuk numpuk lagi gitu loh. Oke? So BTC naik, hype ke samping equals that gitu. Nah dari sini nanti kocok bla bla bla. Nah di area sini kita masuk lagi ke hype. Tapi setelah dagingnya udah dapet gitu loh. Right? Satu perspektif ini itu akan merubah hasil trading kamu, serius.
Satu perspektif ini. It's going to change the way you trade. Karena dulu saya itu pusingin ujung ke ujung. Dan ini umum lah, semua orang retail trader, termasuk saya dulu waktu baru mulai, itu pengennya selalu bener, gak mau salah. Itu racun utama. Maunya selalu benar. Sedangkan real trading itu balance risk reward lawan probability sukses. Itu doang. Win rate ratio-mu berapa, risk rewardnya berapa. Udah selesai. Nah, real trader cuma mau ngambil daging. Recehan, lemparlah biar anjing yang berantemin. Biar lalat yang, habisin. Oke? Sementara itu dulu. Thank you guys. Salam sukses bersama Jalan Sukses. Oke? Good night. See you guys.